Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya, dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah bocah bau lumpur sekarang jadi bos properti. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Andra. Sejak kecil, aku tumbuh di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan empang. Setiap pagi, tubuhku hampir selalu berlumuran lumpur. Karena tugasku adalah membantu ayah mencari ikan di empang dan menanam padi bersama ibu. Bau lumpur yang melekat di kulitku sudah seperti identitas yang tak bisa dipisahkan. Meskipun begitu, aku tak pernah merasa malu. Bagiku, hidup sederhana di desa adalah kebahagiaan. Sepulang dari sawah, aku bisa berlari di pematang, tertawa bersama teman-teman sebaya, dan bermimpi sambil menatap awan putih yang bergerak pelan di atas kepalaku. Rumahku sangat sederhana, berdinding bambu, atap rumbia, dan lantainya masih tanah. Namun di sanalah aku merasakan kehangatan keluarga. Ibu selalu menyajikan nasi hangat dengan sambal dan ikan kecil hasil tanggapan kami. Ayah, meski tubuhnya kurus, tak pernah berhenti memberi semangat agar aku tetap rajin sekolah. Suatu hari nanti, Ra, kau harus jadi orang besar. Jangan selamanya bau lumpur seperti ayah, kata beliau sambil menepuk pundakku. Wajahnya tersenyum, namun matanya menyimpan lelah. Aku hanya mengangguk, belum terlalu mengerti maksud kata-kata itu. Bagiku, bermain di lumpur, menolong orang tua, dan bisa sekolah sudah cukup membuatku bahagia. Namun jauh di dalam hati, ada satu mimpi kecil yang selalu kupeluk diam-diam. Aku ingin punya rumah besar yang bertingkat dengan lantai bersih berkilau. Tidak lagi tanah yang becek saat hujan. Aku ingin melihat ibu duduk di teras yang indah dan ayah tersenyum bangga sambil berkata, "Anakku berhasil." Hari-hari itu semua masih terasa baik-baik saja. Aku hanyalah seorang bocah desa dengan tubuh bau lumpur, tapi hatiku penuh dengan harapan yang sederhana. Aku tidak tahu bahwa perjalanan menuju mimpiku akan dipenuhi air mata, hinaan, bahkan hampir membuatku menyerah. Dan hari itu, awal semua berubah. Seperti biasa, aku berangkat ke sekolah dengan seragam yang sudah agak pudar warnanya. Celanaku masih basah di bagian lutut karena tadi pagi aku membantu ayah di empang. Bau lumpur yang melekat jelas terasa, meski aku sudah mencoba membilasnya dengan cepat di sungai. Saat masuk ke kelas, beberapa teman menutup hidung sambil tertawa. Andra datang, bau lumpur lagi ya. Kalau dekat-dekat dia, nanti seragam kita ikut bau. Aku hanya terdiam. Wajahku memanas, bukan karena marah, tapi karena malu. Aku mencoba tersenyum seakan-akan tak peduli, tapi di dalam hati, kata-kata itu seperti duri yang menancap. Lebih parah lagi, saat jam istirahat, seorang teman sengaja menyingkirkan kotak bekalku. Nasi dan ikan ketil pemberian ibu jatuh berserakan di lantai. Semua tertawa, sementara aku hanya bisa menunduk, memungut butir demi butir nasi itu dengan tangan gemetar. Aku ingin menangis, tapi aku tahu ayah dan ibu sudah bekerja keras untuk memberi makan kami. Jika aku menangis, seolah-olah aku tidak menghargai jeripaya mereka. Jadi aku menahan perih itu sendirian. Sepulang sekolah, aku duduk lama di tepi sawah, memandang lumpur yang menempel di kakiku. Untuk pertama kalinya, aku mulai merasa benci dengan keadaanku. Benci dengan bau lumpur yang selalu membuatku jadi bahan ejekan. Malamnya, saat semua keluarga berkumpul, aku tak bisa menahan diri lagi. "Iya, Bu, kenapa kita harus hidup begini?
Kenapa aku harus selalu bau lumpur? Aku capek diajak terus, seruku sambil menahan tangis. Ayah terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Lalu beliau memelukku erat. Maafkan ayah, Ra. Maafkan hidup kita yang begini. Tapi percayalah, justru dari lumpur inilah kau akan tumbuh kuat. Jangan biarkan hinaan itu meruntuhkanmu. Kata-kata ayah malam itu menusuk jiwaku. Hinaan yang kudengar siang tadi memang menyakitkan. Tapi pelukan ayah membuatnya berubah menjadi api kecil di dalam dadaku. Api yang suatu saat akan membakar semua keraguan dan menyalakan tekad besar. Aku harus membuktikan bahwa bocah bau lumpur ini juga bisa jadi orang berhasil. Sejak malam itu, kata-kata ayah terus bergema di kepalaku. Bahkan sampai aku tak bisa tidur. Hinaan teman-teman yang dulu terasa seperti belati, kini berubah jadi bara yang menyulut tekadku. Keesokan harinya, sebelum matahari muncul, aku sudah bangun lebih cepat dari biasanya. Aku membantu ayah di empang dengan penuh semangat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan selamanya hidup seperti ini. Setiap kali lumpur menempel di kulitku, aku berkata dalam hati, suatu hari nanti, aku akan membangun sesuatu dari lumpur ini. Aku akan tunjukkan pada dunia. Seiring waktu, aku mulai mencari cara untuk memperbaiki hidup. Aku masih sekolah, tapi di sela-sela waktu, aku bekerja apa saja. Membantu tetangga mengangkat karung padi, menjual sayur di pasar, hingga membersihkan pekarangan orang. Setiap upah kecil yang kuterima, aku sisihkan dalam kaleng biskuit bekas. Tak jarang, orang menatapku dengan sinis. Buat apa nabung, Rah? Kamu kan cuma bocah desa bau lumpur. Mana mungkin bisa sukses? Kalimat itu menusuk, tapi aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku berbisik, kalian akan lihat nanti. Malam-malamku pun berbeda. Ketika teman-temanku tidur nyenyak, aku duduk di bawah lampu minyak, membuka buku-buku bekas yang kupinjam dari guru. Aku mulai tertarik pada pelajaran tentang tanah, bangunan, dan hitungan sederhana yang diajarkan di sekolah. Aku percaya pengetahuan itu bisa jadi jalan untuk mengubah nasibku. Namun jalan yang kupilih ternyata tidak mudah. Semakin besar tekadku, semakin berat pula rintangan yang datang. Tabungan kecilku sering terpakai untuk kebutuhan mendadak keluarga. Bahkan ada saat ketika aku hampir putus asa, merasa semua kerja keras ini sia-sia. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu teringat pada wajah ayah dan ibu. Wajah mereka yang lelah, tapi tetap tersenyum untukku. Dan aku tahu, aku tidak boleh berhenti di sini. Kesuksesan tidak datang dari sekali langkah, tapi dari kaki yang terus melangkah, meski jalannya penuh lumpur. Dan aku segera menyadari, lumpur itu makin lama justru terasa semakin dalam, seakan-akan ingin menelanku kembali. Tabunganku yang kusimpan dengan susah payah sering terkuras habis. Entah untuk membeli obat ibu saat sakit, atau membantu adikku yang butuh seragam sekolah. Aku tidak menyesal, tapi hatiku terasa perih, karena impian yang kupeluk semakin menjauh. Belum lagi, usaha kecil-kecilan yang kucoba selalu kandas. Aku pernah berjualan sayur di pasar, tapi habis dimakan tikus sebelum sempat laku. Aku pernah mencoba membuat bata dari tanah liat bersama teman, tapi hasilnya rapuh dan ditertawakan orang. Setiap kegagalan terasa seperti tamparan keras, seolah dunia ingin berkata, "Andra, kau hanyalah bocah bau lumpur, jangan bermimpi terlalu tinggi." Tapi aku menolak menyerah. Malam-malamku tetap kuisi dengan membaca buku. Aku meminjam buku-buku tentang pembangunan desa, tentang orang-orang yang berhasil dari nol. Setiap halaman yang kubaca membuatku semakin yakin. Aku ingin jadi seseorang yang bisa membangun,
bukan sekedar hidup dalam lumpur. Namun keyakinan itu diuji lagi ketika aku nekat melamar kerja di kota. Dengan baju seadanya, aku berangkat naik truk sayur. Tapi sesampainya di sana, aku hanya dipandang rendah. Seorang mandor menertawakanku. "Kamu, bau lumpur begini, mau kerja bangunan? Mana kuat?" Aku pulang dengan langkah gontai. Hinaan itu kembali menggema, tapi kali ini terasa lebih menusuk. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar salah bermimpi? Apakah aku hanya cocok hidup di sawah selamanya? Namun malam itu, saat aku menatap wajah ibu yang tidur pulas dengan senyum tipis, hatiku bergetar. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mencari jalan lain. Meski penuh lumpur, meski semua orang menganggapku tak akan pernah bisa. Aku mulai sadar, mungkin aku harus jatuh berkali-kali sebelum akhirnya bisa berdiri di atas pondasi mimpiku yang sesungguhnya. Tapi aku tidak pernah menyangka, jatuhku kali ini akan terasa begitu menyakitkan. Setelah sekian lama menabung, aku akhirnya berani mengambil langkah besar, membeli sebidang tanah kecil di pinggiran desa. Bukan tanah yang luas, hanya sebatas lahan bekas rawa yang jarang disentuh orang. Tapi bagiku, itu adalah simbol harapan. Aku membayangkan bisa membangun sesuatu di sana, meski hanya gubuk sederhana, sebagai titik awal mimpiku. Namun nasib berkata lain. Sebelum aku sempat melunasi sisa pembayaran, seorang juragan kaya datang dan membeli tanah itu tunai dengan harga berkali lipat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua tabungan yang sudah kukorbankan, tenaga yang kukuras, dan impian yang kuikat pada tanah itu hancur dalam sekejap. Aku pulang ke rumah dengan langkah yang terasa berat, seakan lumpur menahan kakiku. Di dalam kamar bambu kecilku, aku menangis tanpa suara. Aku merasa kalah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin menyerah. Untuk apa aku bermimpi setinggi langit, kalau kenyataannya, aku bahkan tak bisa menggenggam segenggam tanah? Bisikku pada diri sendiri. Beberapa hari kemudian, cobaan semakin bertambah. Ayah jatuh sakit, tak lagi sanggup bekerja di Empang. Ibu harus menanggung beban lebih berat, sementara aku hanya bisa berlari ke sana-sini mencari kerja serabutan. Aku benar-benar di persimpangan. Semua usaha terasa sia-sia. Harapanku runtuh seperti rumah tanpa pondasi. Malam itu, aku duduk di tepi sawah sendirian. Angin dingin menusuk kulitku, dan aroma lumpur seakan mengejekku. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku dengan serius. Haruskah aku berhenti bermimpi? Atau aku harus bertaruh dengan satu langkah terakhir, meski resikonya bisa membuatku kehilangan segalanya? Pertanyaan itu terus menghantuiku, bahkan sampai ke dalam tidurku yang gelisah. Akhirnya aku memilih, aku tidak akan berhenti. Jika memang harus bertaruh, maka aku akan bertaruh dengan seluruh tenaga, waktu, dan jiwa yang kupunya. Keesokan harinya, aku nekat pergi ke kota. Dengan sedikit tabungan yang tersisa, aku menawarkan diri menjadi kuli bangunan. Awalnya, banyak yang menolak. Tubuhku kurus, tanganku penuh lumpur, dan wajahku tidak meyakinkan. Tapi aku terus memohon, sampai akhirnya seorang mandor luluh. "Baiklah, coba 1 minggu. Kalau kuat, kau lanjut. Kalau tidak, pulang saja ke desamu." Itulah awal dari perjuangan terberat dalam hidupku. Matahari kota jauh lebih panas dari desa. Debu bercampur semen membuat tenggorokanku kering. Tanganku melepuh karena mengangkat batu dan pasir. Berkali-kali aku jatuh ke tanah. Tubuhku nyaris tak sanggup bangun lagi. Namun, setiap kali ingin menyerah, aku teringat wajah ayah yang sakit, ibu yang menahan lelah, dan adikku yang masih butuh sekolah. Itu semua menjadi bahan bakar yang membuatku kembali berdiri. Hari demi hari kulalui. Upah kecil yang kuterima tidak langsung kupakai, tapi kusimpan dengan hati-hati. Aku belajar dari para tukang senior, mengamati bagaimana mereka menyusun batu bata, menghitung ukuran, bahkan menggambar denah sederhana.
Dari situlah aku mulai memahami sesuatu. Setiap gedung yang menjulang tinggi selalu bermula dari tanah kosong dan lumpur. Namun, hidup seakan belum puas mengujiku. Suatu hari, saat aku mulai merasa kuat, proyek tempatku bekerja tiba-tiba dihentikan. Upah yang dijanjikan tak dibayar penuh. Semua tenaga yang sudah kukuras kembali terasa sia-sia. Aku duduk di pinggir jalan kota, sendirian dengan saku yang hampir kosong. Inilah titik paling sulit. Apakah aku harus pulang ke desa dengan tangan hampa? Atau tetap bertahan di kota dengan segala ketidakpastian? Aku tahu, apapun pilihanku, jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, Aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Kalimat itu terus menggema di dalam kepalaku saat aku duduk di pinggir jalan kota, menatap orang-orang yang berlalu lalang dengan wajah penuh kesibukan. Saku celanaku hampir kosong. Tenagaku terkuras, dan hatiku berada di titik paling rapuh. Jika aku pulang ke desa sekarang, aku akan kembali jadi bocor bau lumpur yang diejek. Semua hinaan itu akan terasa benar. Aku memang tak pantas bermimpi. Tapi jika aku tetap bertahan di kota, entah bagaimana caranya, aku masih punya peluang sekecil biji pasir untuk mengubah nasibku. Malam itu aku tidur di emperan toko, beralaskan kardus bekas. Perutku kosong, tapi pikiranku justru penuh. Aku hanya punya dua pilihan, menyerah atau terus maju. Dan aku memilih terus maju. Keesokan paginya aku berkeliling kota, menawarkan tenagaku dari satu proyek bangunan ke proyek bangunan lainnya. Berkali-kali ditolak, tapi aku tidak berhenti. Hingga akhirnya ada seorang arsitek muda yang memperhatikanku. "Kamu, kenapa maksa sekali cari kerja?" tanyanya. Dengan suara serak, aku menjawab, "Aku ingin belajar. Aku tidak mau selamanya bau lumpur. Aku ingin membangun sesuatu." Entah kenapa ia tersenyum tipis dan memberiku kesempatan. Bukan sebagai tukang utama, hanya membantu membersihkan lokasi dan mengangkat bahan. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran. Aku bekerja lebih keras dari siapapun, sekaligus mencatat setiap hal yang kulihat. Dari cara mereka mengukur tanah, menyusun pondasi, hingga menggambar rancangan sederhana. Semua itu kuanggap sebagai pelajaran yang tak ternilai. Namun jalan ini bukannya tanpa kegagalan. Upahku masih sering tak cukup, tubuhku kerap jatuh sakit, dan tak jarang aku dianggap remeh oleh para pekerja lain. Tapi kali ini, aku sudah tak peduli. Karena aku sadar, kegagalan bukan akhir, melainkan jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Disitulah aku menemukan kekuatan baru. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi mulai membangun harapan. Dan harapan itu, sedikit demi sedikit, berubah menjadi kenyataan. Tahun demi tahun, kulalui dengan kerja keras. Dari sekadar kuli angkut, aku belajar jadi tukang. Dari tukang, aku dipercaya mengatur tim kecil. Aku menyerap ilmu sebanyak-banyaknya tentang tanah, pondasi, bangunan, dan bahkan bisnis di baliknya. Setiap kegagalan yang dulu hampir menjatuhkanku, kini menjadi pelajaran berharga. Perlahan, tabunganku bertambah. Aku mulai berani mengambil langkah kecil, membeli sebidang tanah mungil, lalu membangun rumah sederhana. Orang-orang menertawakan ideku, tapi aku tetap maju. Dan ketika rumah itu jadi, banyak orang terkejut. Ada yang ingin membeli, ada pula yang ingin menyewa. Dari situlah roda hidupku berputar. Satu rumah menjadi dua, dua menjadi lima, hingga akhirnya aku membangun gedung-gedung tinggi yang dulu hanya berani kuimpikan dari kejauhan. Kini aku berdiri di depan salah satu gedung milikku, menatap pantulan bayangan diriku sendiri di kaca yang menjulang. Sesekali, aku masih bisa mencium bau lumpur di ingatanku. Bau yang dulu membuatku ditertawakan, tapi justru menjadi saksi lahirnya tekadku. Aku mengingat kembali hinaan teman-teman di sekolah, tawa orang-orang di pasar, tatapan sinis mandor kota. Semua itu dulu menyakitkan, tapi sekarang aku bisa tersenyum. Karena tanpa semua itu, aku mungkin tidak akan pernah punya alasan untuk membuktikan bahwa aku mampu.
Aku, bocah bau lumpur yang dulu dipandang rendah, kini berdiri sebagai pemilik kerajaan properti dengan gedung-gedung menjulang. Dan aku ingin berkata kepada siapapun yang mendengar ceritaku, jangan pernah remehkan mimpi anak kecil. Karena dari lumpur sekalipun, sebuah menara bisa tumbuh menjulang ke langit.